Salve Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat bertemu dalam renungan harian Selasa 9 Mei 2023. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mendapat damai dan sejahtera dalam hidup tentunya suatu dambaan setiap manusia di dunia ini. Karena damai itu kita akan terhindar dari rasa takut yang mencekam. Dengan sejahtera itu kita akan berkecukupan dalam hidup kita. Tapi Yesus melanjutkan perkataannya, "Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Perkataan Yesus ini yang menjadi tanda tanya dalam hati kita. Karena makna damai dan sejahtera yang diberikan Yesus itu ternyata tidak sama dengan damai dan sejahtera yang kita bayangkan. Yesus sudah mengetahui bahwa mengikuti Dia akan mengalami penderitaan dan ancaman dari dunia. Para muridnya juga telah mengalami penderitaan itu saat menyebarkan Injil sesuai perintah Yesus. Banyak orang yang memberi diri untuk dibaptis, tapi banyak pula yang membenci mereka karena pemberitaan Injil itu. Tapi semua penderitaan yang mereka alami menjadi sukacita karena ada iman dan pengharapan akan Tuhan Yesus yang telah pergi kepada Bapa. Dengan penderitaan yang dialami murid-murid Yesus karena pewartaan Injil, para murid tetap bersukacita karena dapat turut menderita bersama Yesus di dalam perjalanan salibnya untuk keselamatan umat manusia. Penderitaan bahkan kematian pun tidak menjadi momok lagi bagi para rasul. Sebab Yesus sendiri telah menyatakan, "Jangan gelisah dan gentar hatimu." Apakah penderitaan itu hanya terjadi pada para rasul? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, penderitaan itu tidak hanya terjadi pada para rasul, tetapi tetap ada sampai sekarang bagi orang yang setia mengikuti Yesus. Contohnya, bagi pengikut Tuhan Yesus di Indonesia, bukan rahasia lagi bagaimana saudara-saudara kita yang mengalami intimidasi untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Bagaimana gereja dibom, bagaimana gereja ditutup, bagaimana ibadat yang dihentikan, dan bagaimana izin gereja yang tak kunjung keluar. Semua ini sejak semula telah diketahui Yesus bahwa akan menjadi salib kita untuk mengikuti Dia. Tapi semua itu harus kita syukuri, sebab dengan semua rintangan itu kita punya kesempatan untuk turut menderita dalam perjalanan salib Yesus. Semua penderitaan itu adalah jalan yang harus kita lalui untuk menggapai pengharapan damai sejahtera yang telah dijanjikan Yesus bagi kita. Kesetiaan kita dalam penderitaan, dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus akan menyatakan pada dunia bahwa kita mengasihi anak dan anak mengasihi Bapa. Dan kita menyatakan pada dunia bahwa dalam Yesus ada pengharapan yang nyata, yaitu damai sejahtera dalam kasih Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Bangunlah, mari kita kabarkan sukacita Allah ke seluruh penjuru dunia. Amin. Roh Kudus menuntun kita.